ini buat membela pion D4 ini. Terus biasanya pemain hitam tuh langsung nyerang ke tengah pakai menteri ke B6. Tujuannya ya buat nyerang pion D4 sama nyerang B2 ini kalau misal gajah pergi. Kalau gajah pergi kan gajah pergi nanti menteri bisa makan B2. Benteng keancam, kuda harus keluar. Dan pion ini juga bakal kena pion C3. Nah, di posisi ini sebagai pemain hitam tuh kita harus hati-hati kalau misal putih melangkah gajah ke D3. Kenapa? Karena kalau misal kita makan ya, ini kan kelihatannya gratis ya, kita bakal unggul sebagai pemain hitam. Kalau kita makan, tukar, kuda F3, kuda C6 makan, kuda F3 makan D4, menteri makan, gajah bisa ke B5, cek. Dan hitam kehilangan menteri. Jadi hati-hati kalau misal putih melangkah gajah ke D3. Oke. Buat langkah ini sih bisa diantisipasi pakai gajah ke D7 atau biasalah ngembangin perwira aja hitam, bisa kuda ke H6 atau kuda ke E7 dan lain-lain. Dan kalau misal putih nggak melangkah ke D3, biasanya ada juga yang ke E2 biar langsung rokade dan lain-lain gitu ya. Dan nggak ngeblok jalan menteri ke D4 biar tetap kebela pion D4 ini. Kalau gini hitam tuh bisa banyak opsi ya, bisa kuda ke E7, tapi kalau kuda E7 pion D4 hitam, pion D4 putih bisa makan C5 ini karena ini keblok gajahnya ya. Nah, sebagai pemain hitam aku rekomendasiin buat menteri nggak ngambil pion C5 tapi balik ke C7. Soalnya kalau misal makan C5 itu bakal ngeblok jalan gajah. Jadi apa ya, kayak buang tempo, harus gerak menteri dulu baru keluarin gajah dan lain-lain. Instead lebih baik menterinya geser balik ke C7 kalau dimakan, menteri ke C7 sekalian ngancam pion E5 karena ada kuda juga kan. Dan nanti ini kuda bisa ke F5, gajah bisa makan. Kalaupun putih membela pakai pion B4 ke B4 ini nggak terlalu bagus, soalnya ya udah biarin aja pionnya putih numpuk kan di line C ini nih. Ada 2 pion numpuk jadi jelek. Nanti bisa ditahan pakai pion ke A6 biar pion B4 ini nggak ke B5 gitu. Oke. Dan selain opsi kuda ke E7 bisa juga kuda ke H6 dengan tujuan misal kalau putih makan pakai gajah, menteri bisa makan menteri bisa makan ke B2, bisa makan ya. Itu yang terancam, kuda harus pergi. Kalaupun gajah makan, hitam tetap unggul 1 pion. Oke. Ya, jadi putih juga harus hati-hati kalau misal kuda ke H6 ini jangan langsung dimakan ya. Lanjutannya biasanya langsung rokade buat nyiapin benteng ke E1 juga ya, buat nyerang juga. Nah, setelah ini kuda hitam ke F5 buat nyerang center. Nah, biasanya kalau kayak gini putih sih bisa buka dulu ataupun ngeluarin kuda. Kalau enggak makan juga nggak apa-apa untuk biar nggak terlalu rugi ya, tapi ya konsekuensinya pion E5 ini bakal lemah. Oke. Ini itu pandangan ya awal-awal gitulah buat Perancis yang mode ini advance variasi ya. Oke, ini juga putih bisa nyerang kuda biar mundur, balik lagi. Dan kalau misal posisi kayak gini, menurutku ya, kalau putih itu susah ngeluarin gajahnya soalnya ya pion B2 ini bakal lemah, jadi harus maju dulu. Kalaupun maju juga nanti piton bisa nukar
nukar pion tengah lalu gajah bisa keluar gitu. Oke, itu buat advance variation ya, yang pion maju ke E5. Nah, terus ada variasi lagi nih. Kalau misal exchange atau tuker, E4 makan D5, E6 makan D5. Kalau misal putih jalan kuda ke F3, menurutku yang bagus tuh gajah ke D6, juga paling common lah jalan ke sini. Soalnya buat antisipasi gajah ke F4 ini. Biasanya putih juga ke gajah ke D3, buat ini juga kan, buat antisipasi. Nah, kalau misal di exchange variation ini, sebagai pemain hitam, aku rekomendasiin buat rekode panjang ya. Kenapa? Soalnya gajah putih ini kan udah nyerang ke sisi raja ya, sisi sayap raja. Jadi kalau misal rokade pendek bakal bahaya. Soalnya putih udah siap nyerang gitu. Jadi aku rekomendasiin buat rokade panjang. Bisa dilakukan dengan cara ya kuda ke E7 dulu. Kalau rokade juga bisa keluarin dulu kan. Benteng ke E1 ya. Nanti kuda bisa ke C6. Dikeluarin kuda. Nanti menteri ke D7. Hitam siap rokade panjang. Gitu. Itu buat yang exchange variation ya. Oke. Terus masih ada variasi lain. Yang ketiga itu ada variasi Winnower. Winnower ini kalau misal kuda putih ke C3. Sebenarnya Winnower itu juga banyak cabangnya ya, banyak variasinya lagi. Yang pertama tuh ini, gajah ke B4. Tujuan nyerang ya. Biasanya di Winnower ini hampir sama kayak yang lain ya. Misal ada yang advance juga, maju. Maksudnya juga sama ke C5. Dan hati-hati putih ya. Kalau misal putih ke A3 buat nyerang gajah sebenarnya bisa makan kuda F3, kuda C3 ini ditukar dengan tujuan masuk ke C4, karena setelah C4 ini kan udah nggak bisa ditukar pion ini kan, soalnya ini udah buka, ini udah maju pionnya, pion D udah maju, pion B juga udah ke petak C3, jadi ntar pion ini tuh bakal kuat banget. Oke. Jadi lebih baik ya putih kembali perwira aja biasa buat jaga pion D4 juga kan. Nah, kelemahan Winnower ini buat putih itu pion C nggak maju, jadinya pion D4 kurang support lah, jadi gampang banget jatuh ntar. Oke. Lanjutannya ya yang penting di Perancis itu kan gajah hitam ini di C8 kan tertutup ya, ketutup jalannya. Jadi sebisa mungkin perwira yang lain tuh gerak dulu. Nanti juga gajah bisa keluar ke sisi menteri. Yang penting pemain perwira cepat aja kalau sebagai pemain hitam main Perancis. Oke. Ada juga kalau misal kuda Paulsen ya, kuda ke C3 ini bisa juga variasi Rubinstein. Hitam makan E4, kuda C3 makan, kuda ke D7, dan tujuan kuda ke F6 nanti buat support. Lalu kuda ke F3, kuda F6. Sebagai pemain putih, aku rekomendasiin jangan makan ini ya, kuda F6 ya. Soalnya kalau makan untung hitam, soalnya jadi siap lagi kudanya. Ini petaknya juga bakal lepas kan. Jadi lebih baik putih tuh ke G3 kudanya.
Pemain putih ya tinggal keren hitam. Kalau misal gajah udah susah keluar ya karena ada kuda di D7, lebih baik hitam buka pion B ke B6 buat gajah fianchetto. Oke. Nah, di variasi ini ya lebih tertutup. Jadi fokusnya ke kembangin perwira untuk putih maupun hitam. Oke. Bisa dilanjut ke gajah ke D6, gajah ke B7 dan lain terus rekode. Oke. Ada juga tadi kan variasi makan ini ya, Rubinstein. Di Rubinstein juga nyabang lagi variasi satu lagi ya, yaitu Fort Knox. Jadi setelah kuda makan, gajah nggak fianchetto tapi gajah ke D7 dan tujuan nanti ke C6. Oke. Terus biasa gajah ke F3. Nah, gajah ke C7 dan tujuan nyerang kuda. Kuda pergi ke G3. Nah, ini sebagai pemain hitam bisa makan. Soalnya gajah ini juga susah juga kan, soalnya bisa diserang nanti. Bisa makan dengan tujuan nanti menteri makan bisa membuka ke C6 buat ini ya stop attack-nya menteri ini. Nanti gajah bisa maju ke D7, kebun perwira biasa. Oke. Ya mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Oh ya, kalau misal ada juga pancis yang gini ya, misal putih nggak ke D4 tapi udah F3. Sebenarnya kita juga sama aja sih balasannya ke D5. Kalaupun mau dimakan, ujung-ujungnya bakal sama kayak yang exchange variation. Yang variasi tukar gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Ada yang mau tanya, teman-teman?